Wabarakatuh. Halo sahabat Golden Generation, selamat datang di channel Kantong Ilmu. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 7, yaitu bab 1 bilangan bulat dan pecahan. Apa saja yang akan kita pelajari? Yuk kita lihat. Nah, pada bab bilangan bulat dan pecahan ada dua pokok bahasan yang kita pelajari, yaitu bilangan bulat dan pecahan. Apa yang kita akan pelajari yaitu adalah operasi penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, serta perpangkatan. Pada kesempatan kali ini, kita hanya akan mempelajari mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat beserta penjumlahan model Gauss. Oke, kita mulai dari definisi bilangan bulat. Saat kalian masih SD, kalian sudah banyak mempelajari macam-macam bilangan. Salah satunya ada bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan prima, bilangan cacah, dan sebagainya. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan bilangan bulat itu? Bilangan bulat didefinisikan sebagai kumpulan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Kita bisa lihat garis bilangan seperti berikut. Bilangan bulat positif dimulai dari angka 1 ke arah kanan. Sedangkan bilangan bulat negatif dimulai dari negatif 1 ke arah kiri. Dan untuk 0 ke arah kanan disebut bilangan cacah. Oke, perlu kita ingat bahwa semakin ke kanan bilangan positif, maka nilai bilangannya semakin besar. Begitu juga sebaliknya, semakin ke kiri bilangan negatif, maka nilai bilangannya semakin kecil. Jadi, kalian jangan sampai terkecoh melihat angka yang besar namun nilainya kecil. Seperti contoh ini. Negatif 1 dengan negatif 7 lebih besar mana? Tentu saja lebih besar negatif 1 ya. Oke, contoh soal. Di sini berilah tanda lebih besar sama dengan atau lebih kecil pada soal berikut. Untuk yang soal A, negatif 13,5. Untuk B, negatif 10, negatif 60. Oke, kita tentukan. Untuk yang soal A, negatif 13 dengan 5, kira-kira lebih besar atau lebih kecil? Tentu saja jawabannya adalah lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena negatif 13 itu adalah bilangan bulat negatif yang terletak di sebelah kiri 0 ya. Misalkan kita tuliskan di sini. Oke, untuk 5 misalkan kita tuliskan di sini. Paham? Paham ya. Yang B, negatif 10 dengan negatif 60. Nah, kira-kira lebih besar atau lebih kecil mana nih? Negatif 10 berarti jawabannya lebih besar ya. Karena negatif 10 itu berada di sebelah kanan negatif 60. Kita tuliskan seperti ini, misalkan negatif 10 di sini negatif 60. Begitu. Oke, contoh soal yang kedua. Diketahui bilangan C dan D adalah bilangan bulat negatif. Bilangan C tersusun dari 3 angka, sedangkan bilangan D tersusun dari 4 angka. Manakah bilangan yang lebih besar? Dan jelaskan. Oke, di sini diketahui bahwa C dan D, ingat ya, C dan D adalah bilangan bulat negatif. Oke, C dan D adalah bilangan bulat negatif. Di mana bilangan C itu tersusun dari 3 angka, sedangkan bilangan D tersusun dari 4 angka. Misalnya, di sini saya membuat bilangan C itu negatif 123. Ini kan terdiri dari 3 digit angka ya, 1, 2, 3. Untuk bilangan D itu saya buatkan negatif 1, 2, 3, 4 ya, seperti ini.
Nah, kira-kira setelah dibuat pemisalan ini, manakah yang lebih besar, C atau D? Tentu saja jawaban yang lebih besar adalah bilangan C, karena bilangan C terdiri dari 3 digit angka dan terletak di sebelah kanan bilangan D pada garis bilangan. Paham? Oke, kita lanjut. Nah, untuk memudahkan dalam operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kita gunakan metode garis bilangan. Dan perlu diingat aturan perkalian ini ya. Di sini ada aturan perkalian bahwa positif dikalikan positif itu sama dengan positif, positif kali negatif sama dengan negatif, negatif kali positif sama dengan negatif, dan negatif kali negatif sama dengan positif. Oke, pada metode garis bilangan nih, perlu kita ketahui, jika pertanyaannya itu adalah penjumlahan, maka akan bergeser ke arah kanan garis bilangannya. Sedangkan jika soalnya adalah pengurangan, maka garis bilangan akan bergeser ke arah kiri. Oke, contoh soal ya. Oke, untuk contoh soal nomor 1, negatif 2 ditambah 6. Oke, berarti kalau ditambah, dia akan bergerak ke arah kanan. Kita mulai dari negatif 2 ya. Di sini, negatif 2. Dia dijumlahkan 6, berarti akan melangkah sejauh 6. 1, oke, kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti berhenti di posisi 4. Jadi negatif 2 ditambah 6 adalah 4. Begitu caranya dengan menggunakan metode garis bilangan. Contoh soal yang kedua, 2 ditambah negatif 4. Nah, perlu kita lihat nih, di sini ada 2 simbol. Ada plus, kemudian ada negatif nih. Supaya tidak membingungkan, kedua tanda ini kita lebur menjadi satu. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan aturan ini. Kita lihat bahwa positif dikalikan negatif itu kira-kira hasilnya apa? Positif dikali negatif, berarti hasilnya negatif ya. Jadi bisa ditulis 2 positif kali negatif berarti negatif ya. 2 dikurangi 4. Nah, di sini pengurangan, berarti kalau pengurangan dia bergeser ke arah kiri. Dimulai dari angka 2 ya. 2. Bergeser sejauh 4 ya. 4 berarti kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti berhenti di posisi ke negatif 2. Jadi jawabannya adalah negatif 2. Begitu. Oke. Nah, sekarang bagaimana jika kita menemukan soal yang angkanya itu besar, misalnya puluhan, ratusan, ribuan, apakah akan masih menggunakan garis bilangan untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Kalau bayangkan kalau kita menggunakan garis bilangan, begitu panjangnya ya garisnya. Nah, tentu saja ini tidak efisien. Makanya kita tidak menggunakan garis bilangan. Nah, bagaimana caranya? Kita gunakan trik ini ya, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat untuk sembarangan bilangan. Nih, perlu kalian ingat aturannya seperti ini. Oke, sambil kita perhatikan dengan soal, contoh soal. Oke, di sini saya sudah membuatkan ini aturannya, ini soalnya. Soalnya sesuai dengan urutan aturan dari penjumlahan sembarangan bilangan. Oke, untuk contoh soal yang pertama, lihat. 76 ditambah 53. Ini keduanya merupakan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya tetap bilangan bulat positif.
Berarti tinggal dijumlahkan saja ya. 6 ditambah 3 berarti 9. 7 ditambah 5, 12. Berarti jawabannya 129. Untuk nomor 2, lihat. Negatif 76 ditambah 53. Ini bilangan negatif, bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat positif. Oke, perlu kita lihat ya. Jika bilangan bulat negatifnya lebih besar dibandingkan bilangan bulat positif, maka hasilnya negatif ya. Hasilnya negatif. Negatif. Nah, kemudian untuk menguranginya supaya gampang, berarti tinggal dikurangi aja. 76 dikurangi 53. 76 dikurangi 53 berapa? 23 ya. Jadi jawabannya negatif 23. Oke, soal nomor 3. Ini negatif 53 ditambah 76. Bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat positif. Nah, di sini bilangan bulat negatifnya itu lebih kecil dibandingkan dengan bilangan bulat positif. Maka hasilnya akan positif. Maka bisa ditulis 76 dikurangi 53 berapa tuh? Berarti 23 ya. Hasilnya adalah 23. Nah, supaya tidak bingung, saya tuliskan gini, 76 dikurangi 53. Hasilnya 23. Oke, contoh soal yang keempat. Negatif 76 ditambah negatif 53. Bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat negatif. Maka hasilnya ya tetap negatif ya. Nah, berarti supaya mudah kita tuliskan seperti ini. Negatif dalam kurung 76 ditambah 53. Berarti jawabannya negatif 129. Oke, mudah ya. Jadi ingat, untuk yang ini bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat positif, maka hasilnya tetap positif. Bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat positif, jika bilangan negatifnya lebih besar, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat positif, jika bilangan bulat negatifnya kecil, maka hasilnya akan positif. Kemudian bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya tetap bilangan bulat negatif. Gitu ya. Selanjutnya, untuk aturan pengurangan sembarangan bilangan bulat ya, seperti ini aturannya. Hampir sama seperti penjumlahan, cuman perlu diperhatikan tandanya ya, tanda pengurangannya. Oke, contoh soal yang pertama. 76 dikurangi 53, bilangan bulat positif dikurangi bilangan bulat positif. Maka hasilnya bisa positif atau negatif, tergantung besar kecilnya bilangan bulat positif ini. Tuh. Oke, contoh soal yang pertama. 76 dikurangi 53 berapa hasilnya? Hasilnya adalah 23, seperti biasa ya. Yang nomor 2, 76 dikurangi negatif 53. Nah, di sini harus dilebur dulu nih, negatif kali negatif. Tadi aturannya gimana? Negatif kali negatif adalah positif ya. Jadi 76 ditambah 53. Berapa 76 ditambah 53? Jawabannya adalah 129. Kemudian untuk yang nomor 3, negatif 76 dikurangi 53 ya. Berarti jawabannya tetap negatif ya. Bisa ditulis seperti ini, negatif dalam kurung 76 ditambah 53 sama dengan negatif 129. Yang nomor 4, negatif 76 dikurangi negatif 53. Berarti bisa ditulis negatif 76 ditambah 53. Kenapa ditambah? Karena lihat, negatif kali negatif
positif ya. Nah, sekarang berapa? Yang ini berarti negatif 23. Oke, bisa paham ya? Nah, sekarang ada soal seperti ini nih. Tahukah kalian berapakah hasil dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 sampai ditambah ke posisi 100? Kira-kira bagaimana cara menghitungnya? Apakah satu persatu? Ya, bisa satu persatu. Cuman akan membutuhkan waktu yang lama. Sekarang bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Caranya adalah bilangan awal, bilangan pertama ditambah dengan bilangan akhir dibagi 2 dikalikan dengan banyaknya bilangan. Itu rumusnya ya. Nah, rumus ini dikenal dengan penjumlahan model Gauss. Oke, ingat ya. Untuk menyelesaikan masalah ini, caranya adalah bilangan pertama ditambah dengan bilangan terakhir dibagi 2 dikali dengan banyaknya bilangan. Ingat. Oke, pada soal ini lihat. Bilangan pertama itu adalah 1, bilangan terakhir adalah 100 ya. Kemudian banyaknya bilangan. Banyaknya bilangan berarti kan ini 1 2 3 sampai 100. Berarti banyaknya bilangan ada 100 ya. Tinggal kita operasikan 1 ditambah 100 berarti 101 ya. Dikali 100 dibagi 2, maka hasilnya 5050. Oke, kita contoh berikutnya nih, ada contoh soal. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sekian sampai 54. Berapakah hasilnya? Nah, caranya adalah sama seperti tadi ya. Bilangan awal ditambah bilangan akhir dibagi 2 dikalikan dengan banyaknya bilangan. Bilangan awal itu tadi 1 ditambah 54 bilangan akhir dikali dengan banyaknya bilangan. Betul ya, banyaknya bilangan ada 54. Maka seperti ini jawabannya. Jawabannya adalah 1485. Nah, ada lagi. Contoh soal yang ketiga, 11 ditambah 12 ditambah 13 ditambah sampai sekian sampai 59. Berapa jawabannya? Nah, sama ya caranya, bilangan awal ditambah bilangan akhir dibagi 2 dikalikan dengan banyaknya bilangan. Yang perlu kita waspadai adalah banyaknya bilangan ya. Coba kita perhatikan, ini kan dimulai dari 11 sampai 59. Maka banyaknya bilangannya itu harus dihitung dari 11 sampai 59, bukan dari 1 sampai 59. Nah, cara menghitung banyaknya bilangan untuk kasus seperti ini, caranya adalah mudah ya, seperti ini nih caranya. 59 dikurangi 11 berarti kan 48. 48 harus ditambah 1, jadi 49. Itu udah rumusnya gitu ya. Nah, maka jawabannya adalah 1715. Gitu. Oke. Ada lagi? Oke. Nah, itulah penjelasan pada kesempatan kali ini mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat beserta penjumlahan model Gauss. Untuk lebih jelas dan pahamnya, silahkan kalian latihan pada link di deskripsi di bawah ini. Oke ya. Selamat mengerjakan, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.